Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya ya di channel Atur Uang dan kali ini saya akan kembali membahas satu saham yang pada hari ini hari Selasa tanggal 28 Mei itu dia memasuki masa ex-date-nya yakni sudah setelah pembagian dividen cum date-nya di hari Senin kemarin dan hari ini dia ex-date. Dan seperti biasa, setelah dia comeback, maka ada gap yang terjadi ya. Dan situ mungkin saya rasa cukup potensial untuk kita mulai perhatikan. Sama seperti saham total yang saya sudah pernah bahas di video sebelumnya tentang bagaimana level harga yang kita akan masuki. Nah ini pun sama, kita akan coba lihat untuk saham ini kira-kira di level berapa kita sudah mulai masuk dengan memperhatikan kondisi laporan keuangan yang sudah dirilis untuk kuartal pertama tahun 2024 ini. Baik, saham itu adalah saham Elsa ya. Nah, ini kalau kita lihat ya secara grafik ya, ini di Elsa ini pada hari ini itu dia ada gap. Ya, tadi seperti saya katakan dia ada gap dari penutupan di waktu di hari setelah hari Senin gitu di 432 itu kemudian dia hari ini tuh sempat menyentuh level 408 kemudian di closing di 416. Artinya ada sesi 16 poin. Dan kalau kita lihat ya selisih harga yang terendahnya di 404 dengan harga closing comeback-nya itu di 432 itu berarti ada selisih kurang lebih 28 ya, 26 28 yang sama dengan dividen yang kita terima gitu. Nah, jadi apakah harga ya hari ini gitu yang tercipta di level 416 ini kemudian sudah cukup menarik nggak untuk dikoleksi atau wait and see dulu gitu sampai kita menunggu sampai di level katakanlah mungkin dia akan koreksi sampai ke level 376. Nah ini akan coba lihat dengan kondisi fundamentalnya ya. Nah Elsa ini kalau kita lihat ya secara laporan keuangan itu dia sudah merilis laporan keuangan untuk kuartal pertama ini tahun 2024 ini. Ini kalau kita lihat di sini untuk labanya itu untuk EPS-nya ini itu nilainya itu sebesar 25,09 rupiah per lembar saham untuk EPS Elsa di tahun dan dibandingkan dengan EPS Elsa di tahun 2023 kuartal pertama itu sebesar 15,74 rupiah per lembar saham. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan kondisi laba itu maka EPS untuk satu tahun penuh nanti ini untuk tahun 2024 akan di kisaran 100,36 ya kalau kita annualize-kan gitu. Sehingga bisa dibilang apa namanya nilai laba bersih untuk tahun 2024 ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersih tahun 2023 full year-nya gitu. Yang analisis itu dengan asumsi kalau tidak ada perubahan yang signifikan nanti di kuartal-kuartal berikutnya ya. Seperti itu gitu. Kemudian kalau kita lagi dari kondisi yang modalnya untuk terutama untuk utangnya ini kita lihat ya di sini untuk debt-nya itu ya emang dia agak tinggi ya di atas satu untuk rasio utangnya tapi ya bisa dibilang ya masih cukup rendah lah ya tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Kemudian juga untuk uh, profitabilitasnya itu untuk nilai ROA-nya juga lumayan ya. Untuk ROA-nya itu kalau kita annualize-kan itu di kisaran 15,47% per tahun untuk tahun 2024 secara annualize-nya gitu. Jadi cukup bagus ya, sebenarnya cukup bagus ya. Nah, sehingga kalau kita melihat bahwa dengan kondisi fundamental seperti yang ini, maka Elsa ini sebenarnya harganya cukup menarik. Kenapa menarik? Saya coba perlihatkan ya. Itu uh, dengan kondisi seperti ini nih, saya coba menghitung kayak saya coba udah buat data untuk Elsa ini seperti ini. Ini saya coba bikinkan data nilai EPS-nya sepanjang 2012 sampai tahun 2023 kemarin dan juga berapa dividen per share-nya sepanjang 2012 sampai tahun 2023 kemarin. Nah, 2023 kemarin. Nah, setelah saya menghitung itu saya dapatkan nilai DPR-nya ini dividen payout ratio itu di level sekian. Nah, kalau dengan melihat secara rata-rata ini nilai dividen payout
rasionya itu untuk Elsa itu sebesar 32,28%. Artinya Elsa ini secara rata-rata itu akan membagikan dividen itu di kisaran 30% dari total laba yang bersih yang diterima. Nah, itu kalau secara rata-rata, artinya sepanjang 12 tahun terakhir gitu. Tapi kalau kita melihat secara tren untuk beberapa apa namanya untuk beberapa tahun ke belakang, ini di tahun 2023 yang barusan dibagikan itu di kisaran 40%, kemudian di tahun 2022 di kisaran 50%, dan di tahun 2021 kisaran 50% dari total laba. Nah, jadi kalau misalkan kita anggap nilai payout rasionya di 40%, itu harga sekarang masih jauh lebih menarik gitu. Apalagi kalau misalkan lebih tinggi gitu ya. Nah, saya coba hitungkan nih ya, untuk hitungkan nih dengan hitung-hitungan yang sederhana, itu di mana yang tadi ini saya coba masukkan untuk EPS tahun sebelumnya kan sekian nih, yang tadi gitu ya, didapatkan EPS-nya untuk yang tahun 2023 itu di kisaran ini. Nah, untuk yang kuartal 1 tahun 2024 ini ya, dengan angka yang tadi yang ini, angka yang tadi yang 25,1 itu, maka diperoleh nilai EPS untuk secara annualized di kisaran Rp100 per lembar saham. Nah, dengan menggunakan DPS-nya di kisaran tadi 39% ini, maka akan diperoleh nilai DPS-nya di kisaran Rp40,15 per lembar saham. Kalau kita menggunakan acuan tahun kemarin. Tapi kalau kita menggunakan nilai rata-rata yang ini nih, yang 32,28%, maka nilai EPS akan sebesar dikalikan 0,3228 ya, sebesar Rp32,41 per lembar saham. Nah, dengan harga closing hari tadi ini, hari Selasa tadi ini 4.16, maka jika seandainya Elsa itu membagikan apa namanya kita keep nih di harga hari ini gitu, dan kita tahan hingga tahun depan di saat pembagian dividen nanti, itu kita punya potensi yieldnya sebesar 7,79%, ya lebih tinggi dari yang barusan yang itu. Tuh, itu kalau kita menggunakan yang itu. Tapi kalau kita seandainya menggunakan acuan atau asumsinya Elsa akan kembali membagikan dividen sama dengan tahun lalu ini yang 40%, maka kita akan peroleh nilainya di kisaran 9,60% untuk yieldnya, hampir 2 digit gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagi saya pribadi, Elsa untuk harga hari ini sudah cukup menarik. Artinya dia mampu memberikan dividen yield 7,7% kalau kita beli di harga hari ini. Gitu. Dan kalaupun nanti dia turun, kita bisa nambah. Itu adalah waktu kita untuk nambah harga. Kalau katakanlah dia kembali nih ke harga level yang ini nih 380, berapa potensinya dividen yieldnya? Kita coba lihat ya. Kalau dia 380, berarti sudah 10,57% potensi dividennya. Kalau kita holdnya gitu. Dengan asumsi tadi tidak ada perubahan yang mendasar di harga minyak yang mempengaruhi nantinya berapa revenue dan berapa laba Elsa. Itu ya dari saya pribadi untuk Elsa ini. Ya sekali lagi, di level harga sekarang dia saya pikir sangat menarik ya, harga menarik secara fundamental, dan kalau misalkan dia turun itu kita bisa tambah lagi karena akan punya potensi dividen yield yang cukup tinggi. Itu ya dari saya untuk Elsa, untuk sharing kita hari ini, dan sekali lagi saya ingatkan, saya tidak tanggung jawab terhadap risiko yang timbul, jadi teman-teman semua perlu bijak ya dalam menentukan atau dalam memilih saham-saham yang saya rekomendasikan di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Saya mohon like, support, and share untuk berbagai konten yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.